Jadi balik lagi bersama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel yang ngebahas teknologi secara kreatif. Kalau kalian tertarik seputar teknologi, terutama tentang PC, bisa langsung aja subscribe dengan mengklik tombol subscribe di bawah sini biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan juga jangan lupa untuk aktifin tombol lonceng notifikasinya. Ya, pada akhirnya kita berkesempatan untuk nyobain VGA RTX 3000 series yang pada kali ini adalah varian RTX 3070 Colorful Ultra OCV. Tapi sebelum kita berkenalan dengan RTX 3070 Colorful Ultra OCV kali ini, kita harus berkenalan dulu dengan RTX 3000 series yang merupakan sebuah GPU dari Nvidia yang memiliki arsitektur dengan kode 6 Ampere yang kali ini merupakan RTX generasi kedua setelah dari generasi pertamanya yaitu RTX 2000 series. Untuk RTX 3000 series ini sendiri memiliki spesifikasi di atas kertas yang melompat sangat jauh ya dari RTX 2000 series atau generasi sebelumnya. Bisa kita lihat sendiri dari GPU yang ada di depan gua ini, yaitu RTX 3070 ini memiliki CUDA core sebanyak 5888 CUDA core. Yang ini adalah jumlahnya yang 35% lebih banyak dari GPU seri tertinggi pada generasi sebelumnya, yaitu RTX 2080 Ti yang hanya memiliki 4352 CUDA core. Hal ini dikarenakan pada setiap SM unit yang ada pada arsitektur Ampere ini memiliki 2 kali jumlah CUDA core yang lebih banyak dibandingkan dengan SM unit pada arsitektur Turing yang digunakan pada RTX 2000 series. Hal ini juga bisa terwujud karena untuk RTX 3000 series ini sudah menggunakan fabrikasi 8 nanometer dari Samsung, sementara untuk RTX 2000 series ini dia menggunakan fabrikasi dengan ukuran 12 nanometer dari TSMC. Jadi walaupun pada RTX 3070 ini hanya memiliki 46 SM unit, dia memiliki CUDA core yang lebih banyak dibandingkan dengan RTX 2080 Ti yang memiliki 68 SM unit. Dan sama seperti RTX generasi sebelumnya, RTX 3070 ini juga memiliki yang namanya RT Cores, yang fungsinya itu untuk memproses operasi ray tracing secara lebih efisien dibandingkan dengan CUDA core. Yang untuk RTX 3070 kali ini memiliki 46 RT Cores generasi kedua. Selain itu juga RTX 3070 series ini memiliki 184 Tensor Core generasi ketiga yang fungsinya itu untuk memproses operasi matriks yang sangat fundamental untuk AI dan juga deep learning. Contohnya seperti DLSS 2.0 yang nanti akan kita bahas juga. Nah, jadi balik lagi ke Colorful RTX 3070 Ultra OCV kali ini yang termasuk RTX 3070 dengan konfigurasi triple fan yang paling murah karena harganya itu cuma sekitar 9,3 jutaan. Karena VGA ini juga nggak terlalu goib-goib banget, jadi harganya itu nggak terlalu melambung tinggi. Dan untuk Colorful RTX 3070 ini sangat menarik ya menurut gua karena dengan harga yang ditawarkan dia memiliki triple fan dan juga garansinya ini tetap memiliki garansi 3 tahun. Dari tampilan awal yang kita lihat dari VGA Colorful RTX 3070 Ultra OCV kali ini memiliki desain yang cukup berbeda dari VGA Colorful sebelumnya. Karena untuk VGA kali ini memiliki desain bertema Vaporwave ala-ala Cyberpunk 2077 yang bisa kita lihat di seluruh bagian dari VGA kali ini yang memiliki warna keungu-unguan hingga pada bagian backplate-nya juga yang dipenuhi dengan garis dan juga tulisan iGame. Yang menurut gua itu cukup cakep banget. Dan untuk bagian RGB-RGB-nya, VGA ini juga memiliki sebuah logo iGame kecil di pojok yang warna RGB-nya itu bisa kalian atur dengan aplikasi iGame Center dari Colorful. Untuk bagian desain, VGA ini mendapatkan nilai bagus dari gua karena memiliki desain yang cukup baru dan juga berani, dan lampu RGB-nya itu nggak terlalu menonjol sehingga menimbulkan kesan stealthy dari VGA kali ini. Kemudian untuk dimensi VGA ini memiliki panjang 31 cm dengan ketebalan 2,5 slot. Jadi kalian harus hati-hati apabila kalian menggunakan casing yang sempit atau mungkin kalian menggunakan slot PCIe yang ketiga. Karena akan ketutupan oleh kipas VGA kali ini yang memiliki heatsink yang tebal untuk menjinakkan panas dari VGA kali ini.
Terbukti dengan pengetesan Furmark kepada VGA ini yang berjalan sekitar 20 menit pada ruangan ber-AC yang suhunya itu sekitar 23 derajat Celcius. Suhu dari VGA ini hanya berada di sekitar 65 derajat Celcius yang membuktikan bahwa 3 buah fan dan heatsink yang cukup tebal pada VGA kali ini memang efektif. Kemudian untuk bagian outputnya, VGA ini memiliki 3 buah DisplayPort dan juga 1 buah HDMI 2.1 yang sudah mendukung output dengan resolusi 8K. Selain itu pada bagian output kalian juga akan menemukan sebuah tombol yang kali ini disebut dengan One Key OC yang itu berfungsi untuk otomatis mengoverclock GPU kalian yang awalnya itu pada kecepatan 1725 MHz menjadi 1770 MHz yang menurut gue perbedaannya itu nggak terlalu jauh, jadi nggak ada salahnya kalau kalian hidupin aja. Tapi sayangnya One Key OC ini memiliki sistem seperti switch BIOS. Jadi kalian harus merestart PC kalian setelah kalian menghidupkan ataupun mematikan fitur One Key OC kali ini. Kemudian untuk powernya, GPU ini memiliki TDP di angka 240 Watt dengan rekomendasi PSU sebesar 650 Watt yang pada kali ini menggunakan 2x8 pin power untuk VGA-nya. Tapi yang disayangkan adalah power limit dari VGA ini hanya bisa dinaikkan maksimal menjadi 108%, yang itu berarti potensi overclock pada VGA ini nggak terlalu tinggi walaupun dia sudah dibekali dengan sistem pendingin yang cukup juara. Nah, jadi itulah dia spesifikasi singkat dari Colorful RTX 3070 OCV kali ini. Selanjutnya kita akan nyobain gimana performa yang dihasilkan dari VGA Colorful RTX 3070 ini dalam beberapa skenario seperti main game di resolusi 1440p, performa RTX dan juga DLSS 2.0. Dan buat kalian yang belum mengerti apa itu DLSS 2.0, adalah teknologi dari Nvidia yang fungsinya itu untuk meringankan beban kinerja yang ada pada GPU kalian dengan kompensasi kualitas gambar seminimal mungkin sehingga FPS yang dihasilkan itu bisa meningkat. Dengan cara merender gambar dengan resolusi di bawah resolusi natif, kemudian di upscale menggunakan DLSS yang memanfaatkan tensor core yang udah gua jelasin sebelumnya tadi. Jadi walaupun kita memainkan game di resolusi 4K natif, kinerja VGA kita akan menjadi lebih ringan dengan DLSS. Karena VGA hanya akan merender gambar pada resolusi yang lebih rendah seperti contohnya 1440p atau mungkin 1080p, tapi akan tetap terjaga kualitas ketajaman gambarnya karena telah melewati post processing yang dilakukan oleh tensor core tadi yang membuat gaming di resolusi yang tinggi menjadi lebih playable dengan DLSS. Nah, kalau gitu kita akan langsung aja melakukan beberapa benchmark menggunakan Colorful RTX 3070 OCV kali ini dengan PC dengan spesifikasi sebagai berikut. Prosesor Intel Core i7 10700F dan motherboard Gigabyte Z490M dengan multi-core enhancement on, RAM Thermaltake TOF RAM 16GB DDR4 4000 MHz CL19, SSD Corsair MP510 untuk OS-nya dan untuk gamenya Samsung SSD 860 EVO 1TB. Untuk PSU-nya di sini menggunakan Corsair HX 850 80 Plus Platinum. Untuk benchmark yang pertama yaitu 3D Mark Firestrike di sini menghasilkan skor yang cukup tinggi yaitu 27.000, dan kemudian untuk benchmark yang kedua adalah 3D Mark Time Spy yang skornya juga di atas 14.000. Kemudian untuk benchmark sintetis yang ketiga adalah 3D Mark Port Royal dengan RTX yaitu mendapatkan skor sekitar 8.800. Kemudian untuk game yang pertama kita akan melakukan pengetesan dalam kondisi RTX off. Untuk game yang pertama yaitu Forza Horizon 4 dengan resolusi 1440p dengan kualitas ultra menghasilkan average FPS sebesar 170 dan juga 130 untuk minimum FPS-nya. Kemudian untuk Metro Exodus dengan resolusi 1440p dan juga kualitas ultra menghasilkan average FPS 80 dan juga minimum FPS 47. Untuk game selanjutnya yaitu Red Dead Redemption 2 dengan kualitas dan juga resolusi yang sama menghasilkan average FPS 84 dan juga minimumnya 65. Kemudian untuk Shadow of the Tomb Raider di sini menghasilkan average FPS 115 dan juga minimum FPS 92 pada resolusi 1440p dengan kualitas ultra. Kemudian untuk game yang cukup ngehit sekarang yaitu Cyberpunk 2077 di sini dengan resolusi 1440p dan juga kualitas ultra menghasilkan average FPS 56 dan minimumnya itu adalah
Sementara apabila kita mengaktifkan DLSS Quality tanpa RTX, di sini average FPS ada di angka 82 dengan minimumnya 65. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian kalau kita aktifkan ray tracing dengan kualitas ultra dan juga DLSS pada settingan quality, di sini average FPS-nya berada di 46 dan juga minimum FPS-nya berada pada angka 38. Dan kalau angka seperti ini menurut kalian itu kurang playable, kita juga telah mencoba untuk menurunkan kualitas RTX-nya pada RTX medium dan juga DLSS-nya tetap di quality yang menghasilkan average FPS 60 dan juga minimum FPS-nya ada di 47. Terjadi peningkatan yang cukup lumayan setelah kita mengaktifkan DLSS dan juga menurunkan kualitas RTX-nya. Kemudian untuk game selanjutnya kali ini adalah Metro Exodus yang kita jalankan pada resolusi 4K dengan settingan ultra, ray tracing on dan juga DLSS on. Di sini menghasilkan average FPS sebesar 45 dan juga 30 pada minimum FPS-nya. Kemudian untuk game yang terakhir di sini adalah Shadow of the Tomb Raider pada resolusi 4K dan juga settingan grafik ultra dengan ray tracing on dan juga DLSS. Di sini menghasilkan average FPS 52 dan juga minimumnya ada di 40. Kemudian untuk power consumption-nya pada saat kita melakukan pengetesan 3D Mark Time Spy di sini mendapatkan average watt sebesar 400 watt untuk keseluruhan sistem. Nah, jadi itulah dia hasil benchmark yang dihasilkan dari VGA Colorful RTX 3070 Ultra OCV kali ini. Bisa kita lihat kalau VGA RTX 3070 ini bisa menjadi sebuah sweet spot untuk VGA gaming di resolusi 1440p dengan kualitas maksimum. Dan juga untuk beberapa game itu masih bisa dijalankan pada resolusi 4K dan juga RTX on dengan FPS yang cukup playable dan dibantu oleh DLSS untuk meringankan beban dari VGA kali ini. Dan menurut gua untuk RTX 3070 ini juga merupakan sebuah sweet spot untuk RTX 3000 series karena harganya yang masih dibilang masuk akal, apalagi untuk varian colorful RTX 3070 Ultra OCV kali ini dengan price range di harga 9,3 juta rupiah. Sementara untuk RTX di atasnya yaitu RTX 3080 itu sendiri banyak yang memiliki harga di atas 14 juta dikarenakan stok yang terbatas dan permintaan pasar yang cukup tinggi. Jadi mending beli 3070 aja dengan harga, performa, desain yang ditawarkan oleh RTX 3070 Ultra OCV ini menurut gua sangatlah worth it. Dan mungkin buat kalian yang kurang tertarik dengan desain stealthy dari VGA Colorful RTX 3070 Ultra OCV kali ini, VGA ini juga memiliki varian yang warnanya itu putih yang menurut gua nggak kalah cakep. Jadi mungkin bisa menarik perhatian kalian. Nah, jadi itulah dia video review gua tentang VGA Colorful RTX 3070 Ultra OCV kali ini. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga terima kasih untuk Colorful Indonesia yang telah ngirimin VGA-nya kali ini untuk kita review. Nah, jadi sekian aja video dari gua kali ini. Kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa like. Dan kalau kalian kurang suka, kalian bisa dislike. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, ke grup-grup WhatsApp kalian, ke keluarga kalian, dan lain-lain. Dan buat kalian yang belum subscribe, bisa langsung aja subscribe dengan mengklik tombol subscribe kita di bawah sini biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan buat kalian yang belum follow kita di Instagram ataupun join grup diskusi kita di Facebook, bisa langsung aja follow di @21 Creative Media. Linknya akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Jadi sekian aja video dari gue kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out.